Kemudian HEOC. Nanti akan dijelaskan HEOC itu apa. Yang pertama di lingkup HEOC itu ada Kanit PK3D. Nanti akan diperankan oleh Pak Haji Eko. Kemudian ada Kasudin. Kasudin akan diperankan oleh Mbak Wardona. Kemudian Kapusket akan diperankan oleh Mbak Ika Singgi, Direktur RSUD Mbak Ira Ratnasari. Kemudian Tim Datin Mbak Ayu IT. Ya, ingat-ingat posisinya. Kemudian untuk pemadam Devri Tiansyah. Umar Zaman ya? Ya ada ya Mas? Oke. Kemudian polisi. Ya. Polisi Dian Opan, Agus Mansyah, Imam Ali, kemudian Adi Rajab. Ini ada Kapospolnya. Oke, sudah ya. Kemudian HEOC. Nanti akan dijelaskan HEOC itu apa. Yang pertama di lingkup HEOC itu ada Kanit PK3D. Nanti akan diperankan oleh Pak Haji Eko. Kemudian ada Kasudin. Kasudin akan diperankan oleh Mbak Wardona. Kemudian Kapusket akan diperankan oleh Mbak Ika Singgi, Direktur RSUD Mbak Ira Ratnasari. Kemudian Tim Datin Mbak Ayu IT. Ya, ingat-ingat posisinya. Kemudian untuk pemadam Devri Tiansyah. Kemudian ambulan laut sampai di Renes. Ya. Kemudian untuk call center atau CCA akan diperankan Sri Cahyo Hadi, Ayudhya, kemudian Dwi Wahyu Lestari. Itu nanti berperan sebagai CCA. Lanjut ke Ambu 1. Ambu 1 itu nanti ambulan 1 ya. Nanti akan berubah peran juga menjadi IMT mobil. Nanti akan untuk petugas Ambu 1 yang pertama Mbak Rita Indri, Imam Dwi Melin. Ambu 3 Mikael Simatupang, Sulistiawati, Andri Agustian. Itu Ambu 3 ya. Ambu 4 Adi Purnomo, Budi Asi, Dina Husna. Ambu 5 Jeffrey Esa, Singgi Purnovita, kemudian Diki Febrian. Ambu 6 Yusuf Ardi, Mayasti, Ma'ruf Fatullah. Data ketika ditaruh kan, pendataan dia. Lanjut ke tim perusuh. Nanti ada masa yang ini salah tulis di sini, nulisnya pesuruh. Yang pertama Pak Suwadi, Siti Maesaroh, Ami, Tasori, kemudian Mas Adityo. Itu tim perusuh. Kemudian ada keluarga pasien atau keluarga korban, Mbak Maya, Ari, Pak Ari ya. Kemudian Imam Syafi'i, Zainal Abidin. Kemudian ada relawan kesehatan, ada Meta, Nur Abdillah, Erik S. Sekarang kita ke korban, yang akan jadi korban ya. Ini berarti siap-siap di make up besok. Korban merah, Pak Yusuf, Riki, Aris, Ade Kurniawan, Hening Muji. Ini dikondisikan orangnya yang gampang diangkat lah. Yang betul dong. Kemudian korban kuning, 1 Junjungan Nenggolan, berat ya? Gak apa-apa. Kemudian kedua Yayan Mulyana, Isep Nur Hidayat, Imam Hairul Syah, Lukman Hakim, Irwan Febriansyah, serta Rocky Firda. Oke. Kemudian pasien hijau. Ini pasien hijau ada 19 orang. Mutiara Dewi, Dendi Jubaidi, Erianto. Nah, nanti perannya sebagai lansia ya. Lansia. Oke, kemudian selanjutnya Ahmad Komari, Umi Solihat, Febri. Itu dengan trauma jiwa atau psikis ataupun depresi. Depresi karena ada reruntuhan bukan. Kemudian Lika, Destiani, Nada Soraya, nah itu hamil. Ini yang menghamili. Kemudian selanjutnya pasien hijau, Dendi, Sofyan, Teresia, Winarto Hadi, Triadi, Romadona, Deti Herlina, Erlangga, Febriansa, Median. Ini nanti yang pasien hijau, nanti mohon bantuannya pada saat akan evakuasi ya, karena kita libatkan evakuasi pasien yang nanti di bawah. Lanjut, di sini juga ada peran subcluster. Yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Sandi, kemudian pengendalian penyakit, Risa Citra Dewi,
kesehatan reproduksi kita, kesehatan jiwa Diana, DVI Haryandi, gizi Firhot, Kesling Yeni Anugrah, rujukan Mbak Uji Toyibah, kemudian promosi kesehatan Jainal. Orang awam, Asep Saiful Ulum dan Dede Okta. Nah, ini orang awam. Pur. Media ya, nanti ada wartawan atau media Mbak Roma Radia. Oke teman-teman, diingat-ingat ya, nanti kalau misalnya ada kurang paham boleh ditanyakan setelah Pak Deddy menyampaikan materi. Silakan Pak Deddy. Oke, terima kasih. Saya lanjut. Jadi ingat-ingat ya perannya. Perannya tadi. Ntar akan saya jelaskan kapan perannya dimainkan. Ya. Oke, sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan kenapa kita ada di sini. Ya. Berdasarkan materi atau program yang telah kita jalankan sebelumnya atau yang sudah kita rencanakan tahun sebelumnya, bahwa kita akan melakukan simulasi atau melakukan pendidikan pelatihan tentang krisis kesehatan. Mengapa? Karena dulu nama AGD sudah berubah menjadi PK3D. Sehingga apa? Nah, jadi ambulan gawat darurat yang dulu berubah nama menjadi PK3D. Sehingga tanggung jawab untuk krisis kesehatan yaitu adalah kita. Nah, krisis kesehatan ini banyak komponen yang dilibatkan. Kalau dulu kita load and go simulasinya, sekarang tidak, karena sistem yang kita jalankan. Karena kita melibatkan BPBD, Sudin, Kepala Dinas, kemudian Puskes, dan Damkar Kepolisian. Kalau dulu kita nggak perlu itu, datang pasien, lakukan penanganan, kemudian rujuk. Selesai, kita tidak mengurusin masalah sistem. Karena kita sudah menjadi pusat krisis, sistem itu menjadi tanggung jawab kita. Sehingga kita latihanlah di pusat krisis nasional, yaitu Kemenkes. Nah, disitulah acuan kita saat ini. Kemarin yang 75 orang dididik atau dilatih atau diberi pengetahuan tentang bagaimana cara melakukan penanganan pada krisis kesehatan. Berbeda ya antara bencana dan krisis kesehatan. Bencana itu cenderung terjadi krisis kesehatan. Lebih dominan atau kemungkinan besar terjadi krisis kesehatan. Tapi kadang krisis kesehatan tidak menyebabkan terjadinya bencana. Dalam pengertian ya, walaupun dua-duanya itu apa? Berkaitan. Ya. Nah, krisis kesehatan dari Kemenkes di saat suatu wilayah tidak mampu lagi melakukan penanganan kesehatan, itulah terjadinya krisis kesehatan. Ya, kalau yang bencana itu dampak materialnya, contoh rumah, gedung-gedung runtuh, itu masuk bencana. Nah, tapi untuk krisis kesehatan menyangkut dengan kesehatan, tapi tenaga kesehatan setempat tidak mampu lagi melayani. Contohnya gempa bumi, kemudian puskesmasnya tidak berfungsi atau kolaps. Nah, itulah terjadilah krisis kesehatan. Berbeda sedikit ya, tapi dua-duanya itu saling berkaitan. Kadang tidak bisa dipisahkan. Oke, itu penjelasan kenapa kita di sini. Lanjut. Bagaimana kesiapan di kesehatan menghadapi bencana? Manajemennya harus dilatih. Ini nih, kita melakukan manajemen bencana. Saat ini nih, latihan. Kemudian teknis kesehatan. Di sini juga kita lakukan teknis kesehatan. Gabungan kita ini ya. Jadi kita ini gladinya itu menyeluruh. Padahal gladi itu dibagi-bagi sebenarnya. Ada step, namanya istilahnya table talk, yang lain-lainnya itu. Nah, ini kita gladi lapangan, kumpulan dari semua simulasi dan gladi dilakukan namanya gladi lapangan. Teknisnya juga. Kegiatan kesehatan pada penanggulangan bencana memerlukan suatu koordinasi dari semua pelaku kesehatan dari berbagai unit maupun sektor lain. Nah, inilah tugas kita saat ini karena kita berubah menjadi PK3D. Kegiatan kesehatan ada yang rutin sehari-hari yang dilakukan di Sapol 1 pelayanan. Kemudian kejadian tiba-tiba atau darurat. Nah, itulah bentuknya. Nah, ini saya nggak jelasin lagi karena kita harus cepat waktu. Kenapa? Harus mensimulasikan urutan-urutan atau adegan-adegan yang akan kita lakukan hari ini. Ya, besok kita main. Gladi dan simulasi. Gladi adalah bentuk latihan untuk memberikan pengetahuan dan peningkatan keterampilan dalam melaksanakan penanggulangan krisis kesehatan yang telah dipelajari atau dilakukan sebelumnya. Ya, menyangkut dengan pelatihan kita yang di Siwan kemarin. Ya, nah itu karena kita kebutuhan anggaran dana sehingga tidak semuanya diikut sertakan. Tapi untuk teknisnya mengikut sertakan semuanya. Ya, karena dari 3 satpel yang ada di PK3D terlibat semuanya dalam suatu kejadian bencana maupun krisis kesehatan. Kemudian simulasi, metode pelatihan yang dibuat sedemikian rupa mirip dengan kondisi atau keadaan yang sesungguhnya. Jadi kita ini melakukan gladi dan simulasi. Ya, oke, slide. Jenis-jenis gladi. Yang pertama, gladi ruang atau table talk, latihan membentuk diskusi oleh para pengambil keputusan. Nah, ini dilakukan di kita antar.
sehingga nama terakhirnya gladi lapangan. Kemudian membahas kasus pada situasi darurat berdasarkan skenario latihan dan difokuskan pada tahap perencanaan operasi. Jadi kalau yang tabletop itu hanya kita diskusi. Jadi cukup di kelas, namanya tabletop itu. Tidak di lapangan. Oke, gladi posko. Latihan interaktif seperti kejadian sesungguhnya tanpa pengerahan peralatan. Kita kan sudah mengerahkan peralatan. Jadi dia diumpamakan, di ruangan diumpamakan kita kondisi yang ada, kondisi bencana, tapi tanpa menggunakan peralatan. Nah ini kita menggunakan peralatan, karena kita namanya gladi lapangan. Langsung aja. Ada drill, latihan untuk membiasakan peserta melakukan suatu jenis kegiatan. Ini yang suka dilakukan oleh pelayanan tuh, drill. Yang suka di pasien-pasien di pinggir jalan. Nah itu namanya drill. Ya. Terampil sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan SOP. Ya maksudnya. Kemudian, nah ini gladi lapangan. Metode gladi di mana situasi bencana disimulasikan di lapangan hingga mendekati situasi sebenarnya. Ya karena kita pertama ini ya mungkin banyak kekurangan, tidak benar-benar sesuai dengan kondisi yang ada, artinya sebenarnya, tapi kita akan berusaha semaksimal mungkin situasi yang sebenarnya ntar ya. Kemudian tujuan untuk menguji kemampuan personel, sistem komando, manajemen dan fungsi peralatan dalam penanggulangan krisis kesehatan. Jadi kita melihat di sini nih tujuannya untuk menguji kemampuan personel. Jadi menguji kemampuan kita sendiri ini. Ini kan baru pertama kita lakukan. Sejauh mana kita siap dalam melakukan penanganan bencana dan krisis kesehatan. Kemudian sistem komandonya seperti apa? Kejadian, ya sistem komando kita masih ada chaos atau belum nyambung bisa terjadinya kejadian di Pumpang. Ya, nah ini kita latih lagi. Bagaimana sebaiknya kita melakukan sistem komando. Ya, manajemennya juga dan fungsi peralatan dalam penanggulangan krisis kesehatan. Dan peralatan ya saat ini memang kita minim peralatan dan ini yang kita gunakan cuman dari dinas kesehatan. Jadi semua peralatan ini yang mau dikasih dinas kesehatan ke kita. Jadi kita lagi tahap penganggaran untuk membeli tenda sendiri, perahu sendiri, helm sendiri, semuanya ntar kita beli. Perahu karet, atau mobil komando, kemudian mobil klinik, ada mobil kliniknya. Jadi bukan ambulan yang di lapangan, mobil yang khusus klinik yang bisa dibuka sayapnya menjadi tenda. Rencananya ya, cuman terkait anggaran, saya nggak tahu disetujui atau tidak. Oke, lanjut lagi. Ini ya. Oh ya, yang nanya tadi HEOC itu kumpulan ya, apa ya? Pusatnya komando di saat terjadinya krisis kesehatan. Terdiri dari Dinas Kesehatan, PK3D, Sudin yang punya wilayah, kemudian Puskesmas, kemudian RSUD, BPBD bisa masuk situ, kemudian Damkar, itu kepolisian, itu nyatu biar dalam satu komando, namanya HEOC. Nah ini belum ada dari kita dulu. Nah ini biar kita satu komando, didirikanlah satu tenda buat mereka diskusi mengambil keputusan di sana. Jadi HEOC itu kumpulan pimpinan berdiskusi melakukan perencanaan penanggulangan pada bencana dan krisis kesehatan. Setelah HEOC berdiri, kita menunggu instruksi mereka seperti apa. Ya, nah di saat ini kita sudah berkoordinasi di 6 Sudin wilayah DKI Jakarta, maksud 6 Kepulauan Seribu, setuju bahwa PK3D menjadi leader untuk terjadinya krisis kesehatan dan bencana. Nah itu sekarang itu pendapat kita. Ya, jadi 6 wilayah DKI Jakarta sudah mempercayai kita. Oleh sebab itu kita harus belajar sistem ini. Ya, harus memahami sistem ini. Pertama yang dipaparkan dulu yaitu PJU. Berharapnya PJU menularkan ke anggota. Ya, biar semuanya terpapar sehingga nggak nanya lagi HEOC apa ya. Ya memang agak lama kita memahaminya, tapi pelan-pelan akan paham. Intinya bahasanya HEOC itu bahasa Inggris. Intinya Senior Center, berarti pusat komando di situ. Ya, terdiri di beberapa instansi. Oke, ada yang bertanya nggak? Apa ya? Saya silakan. Ah. Oke, untuk bencana tetap di BPBD ya. Bencana BPBD. Nah, di aturan BPBD itu dia terdiri klaster-klaster. BPBD itu dia menyeluruh tuh. BPBD itu umumnya, besarnya BPBD kalau terjadi bencana, contoh bencana sebagai rescue pemadam. Ya, keamanan polisi. Kesehatan
Dinas Kesehatan. Karena Dinas Kesehatan punya PK3D, PK3D lah yang maju sebagai dinas. Jadi fungsi dinas itu diambil oleh PK3D. Atau dimaksudkan klaster kesehatan itu PK3D. Sehingga RSUD, Sudin, Puskesmas itu di bawah klaster kesehatan, Dinas Kesehatan. Nah, Dinas Kesehatan ini fungsinya dimainkan oleh PK, sehingga kitalah yang menjadi koordinir di masalah kesehatan kalau terjadi bencana atau krisis kesehatan. Nah, oleh sebab itu didatenginlah Sudin, setuju nggak kalau PK3D menjadi leader di saat terjadinya krisis kesehatan. Bahkan mereka mintanya, mereka nggak sanggup untuk merespon pertama itu. Di saat terjadi bencana, mereka nggak ada orang untuk merespon pertama itu. Yang sanggup hanya PK3D karena ada pelayanan kesehatan 24 jam. Jadi mereka sudah menyerahkan ke kita. Jadi intinya sekarang kita menjadi leadernya. Kalau sebelumnya diskusi HEOC terbentuk, diskusi siapa yang jadi pemimpin, yang di Pelumpang diambil alih oleh Sudin, kepala Sudin. Nah, sekarang kepala Sudinnya udah menyerah. Ya udah, PK3D menjadi kepalanya. Wakilnya Sudin wilayah tersebut. Contoh Jakarta Barat. Ketua HEOC Kanit kita, wakilnya Kasudin Jakarta Barat. Nah, itu sudah diskusi di 6 wilayah DKI Jakarta. Di luar DKI kita nunggu BPBD. Ingat, kalau bencana di luar DKI, nunggu permintaan dari BPBD ke dinas, dinas ke PK3D, PK3D menurunkan kita. Ya, jangan terlalu pusing kalau di luar kota. Yang menjadi tanggung jawab kita yaitu DKI Jakarta. Ya, kalau DKI Jakarta kita yang memimpinnya. Nah, Bisa dulu. Ya. Siapa yang nge-share-nya ya? Oke. Ini mau ya, karena terdiri dari adegan ya, saya ingat. Adegan 1. Ini saya adegan 1, adegan 2. Nah, ini hari ini tuh mau dicoba satu-satu. Adegan 1 siapa-siapa aja terlibat. Ini chaos di rumah sakit di Kabupaten. Jadi kalau digeret-geret dampak. Ya, jadi permintaan bantuan dari kota provinsi. Mengirim tim RHA. Ya, berarti dia meminta, berarti ada dialog antara CCA dengan yang minta. Adegan pertama itu. Nah, ini mau kita cek bagaimana dialognya. Ya. Kemudian dialog permintaan, kemudian adegan 2. Adegan 2 itu apa? Bukan, berarti bukan yang ini. Video. Bawa. Bukan ini. Kelihatan nggak? Aku nggak baca betul. Jadi chaos di wilayah DKI Jakarta, permintaan bantuan dari masyarakat yang diterima oleh CCA PK3D. PK3D mengirim pelaksana operasional atau untuk melakukan RHA. Jadi teman-teman lapangan akan diperintahkan oleh CCA ambulan 1 melakukan RHA. RHA dilakukan penilaian menentukan ini krisis atau bukan, atau memastikan suatu daerah terjadinya krisis. Setelah itu dia melapor ke CCA. Ya, adegan 2. Jadi di situ adegan hanya dialog. Ini skenario-nya, skenario pelatih kita. Oke, enggak yang ke adegan 2. Pelaksana operasional melakukan RHA dan ICS, Insiden Commander sementara. Jadi sebagai yang ambulan 1 itu menjadi komandan di situ kalau menjadi yang pertama. ICS itu Insiden Commander sementara. Ya, melapor ke CCA. CCA PK3D 1 mengaktifkan EWS, Early Warning System. Ya. Kemudian 2 ngasih tahu TRC untuk meluncur ke lokasi. Jadi TRC akan turun ke lapangan. Ketiga, menghubungi kepala unit PK3D dan Kasatpol 3. Tanpa krisis. Itu adegan 2 hanya dialog. Ya. Adegan 3, TRC sampai TKP dan mengambil alih ICS dan melakukan RHA kembali. Itu ke RHA lebih detail. Ya.
termasuk berapa jumlah korban yang dilakukan. Kemudian melakukan trias, koordinasi lintas sektor, menghubungin Sudin semuanya itu, termasuk BPBD, mereka menghubungin atau melakukan koordinasi. Kemudian mengaktifkan HEOC, mendirikan tenda. Nah, HEOC diaktifkan. Jadi ditelepon semua, yang Sudin, Kanit, kepala dinas itu ditelepon untuk berkumpul di lokasi terjadinya krisis kesehatan sebagai HEOC. Ya. Beda slide. Beda. Beda 7 ini sama 22 ini. Nah, yang baru benar nih. Nah, ini. Oh, beda ya. Oke, adegan 3 udah. Adegan 4. Tim TRC mendirikan tenda posko kesehatan. Tenda posko kesehatan, tenda yang digunakan oleh HEOC sebagai posko, tenda komando. Kemudian adegan 5, HEOC melakukan briefing, mengaktifkan EMT, research dan cluster kesehatan. Jadi HEOC melakukan briefing. Jadi yang fungsi saya kayak HEOC tadi melakukan briefing, itu kita simulasikan briefingnya HEOC. Ya, kemudian mengaktifkan EMT. EMT ya sebagai EMT 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6 ya. Ada 2 ya? Oh, hanya 2. Ambu yang 6 ya? Ya. Di EMT siap-siap untuk digerakkan di situ. Ya. Ini korban belum kita tangani ini nih. Ya. Kemudian adegan 6. TCK. Apa? Tenaga cadangan kesehatan. Relawan. Yang sebagai relawan itu melakukan registrasi. TCK, EMT dan subcluster melakukan registrasi. Ya, dan mendapatkan briefing dari HEOC, tim TRC mendirikan tenda rumah sakit lapangan, tenda tadi. Jadi untuk beroperasinya TCK, kemudian klaster kesehatan dan EMT butuh rumah sakit lapangan. Jadi tinggal menempatkan tim EMT itu tinggal menangani pasien di rumah sakit lapangan. Yang mendirikan rumah sakit lapangan tim TRC. Ya. Kemudian adegan 7, EMT melakukan pelayanan di pos masing-masing jaga, melakukan rujukan via ambulan darat atau ambulan laut, boleh kalau daerahnya laut. Kemudian TRC mengaktifkan sistem rujukan lapangan menggunakan ADO, ALO, dan APO. Jadi pas di saat adegan itu kita melakukan evakuasi pasien. Jadi pasien dibawa ke rumah sakit lapangan, kemudian lakukan penanganan, kemudian lakukan rujukan. Yang seperti yang kita lakukan sebelumnya. Jadi fungsinya di situ, di rumah sakit lapangan. Nah di sini biasanya agak lama peran di sini. Ya, ngangkut pasien, ngambil pasien, melakukan penanganan, dibawa ke rumah sakit, kemudian dirujuk. Ntar diatur oleh teman-teman dari rencana operasinya. Ya. Nah adegan ini satu persatu akan kita praktekkan. Semoga hari ini cukup waktunya. Kemudian adegan 8, permintaan bantuan rujukan korban kritis dan di daerah terisolasi sehingga dikirimkan ambulan udara atau ambulan laut. Karena kita punya ambulan udara dan ambulan laut, kita usahakan untuk memasukkan permintaan seperti itu. Jadi ambulan udara cuman nggak bawa helikopter kita sini, hanya dialognya. Hanya dialognya. Ya. Kemudian adegan 9. Subcluster kesehatan melakukan pendataan. Jadi kayak apa? Gizi. Kemudian surveillance, Promkes, kemudian DPI, jiwa, apalagi? Kesling. Ada 8 kalau salah. Itu tetap mereka melakukan simulasi. Satu-satu. Yang sesuai perannya tadi ya. Jadi diingat-ingat, kalau lupa perannya, coba ditanya lagi dengan Mas Kopur. Jadi panjang sebenarnya simulasi kita ini. Karena kita simulasi bukan melakukan penanganan korban, simulasi sistem keseluruhan. Jadi yang kita simulasinya ini sistemnya. Sistem yang kita jalankan apabila terjadi krisis kesehatan. Ya. Kalau kita simulasi penanganan korban, yaitu initial assessment yang sering kalian lakukan, yaitu simulasi atau praktek untuk melakukan penanganan pada korban. Nah ini sistemnya yang kita, tapi kenapa saat ini kita latih? Karena kita baru awal. Biar semuanya terpapar semua sistem yang akan kita jalankan di TK 3D apabila terjadi bencana atau krisis kesehatan. Tapi ingat, ya, kita melakukan mendirikan tenda-tenda di Jakarta apabila tidak chaos total, kita nggak melakukan penanganan di rumah sakit lapangan. Karena masih ada rumah sakit yang berfungsi. Yang kita gunakan yaitu rumah sakit yang berfungsi. Ya, terus saya lupa apa tadi yang perlu saya sampaikan. Ya, tulisan yang terakhir apa? 8. Oh ya,
Jadi setiap HEOC itu dijadwalkan setiap hari dan setiap jamnya ditentukan rapat evaluasi penanganan sehari sebelumnya. Sehingga data update itu diputuskan biasanya setiap jam 12 siang atau jam 12 malam atau jam 6 pagi atau jam 6 siang, jam 6 pagi atau jam 6 paginya lagi. Itu data harus terupdate, harus ditentukan di HEOC. Contoh nih, jam 12 siang data harus sudah terupdate. Jadi setiap jam itu harus update terus. Oleh sebab itu RHA selalu dilakukan. RH itu, RH pertama. Ini contoh, kenapa harus dilakukan? Terdapat 4 korban. 2 jam kemudian bisa jadi 6 korban. Bisa jadi nambah-nambah terus. Oleh sebab itu, RHA harus selalu dilakukan. Nah, datanya ditentukan setiap jam berapa kita melakukan update data. Sehingga data kita terupdate. Dan akan ditampilkan di Videotron. Jadi di HEOC kita tuh ada namanya Videotron. Ntar akan kita tampilkan Videotron, tapi saat simulasi enggak. Karena mahal harga Videotronnya. Kalau pecah. Ya, lagi diangkat. Kemudian rapat harian di posko kesehatan HEOC, BPBD memimpin menentukan situasi berakhirnya bencana atau krisis kesehatan selesai. Ya, jadi itu yang akan kita simulasikan. Nah, hari ini per adegan itu mau dicoba sampai selesai. Jadi kemungkinan saya panitia atau seksi acara ada yang belum main nih. Contoh di adegan pertama tuh permintaan masyarakat atau polisi atau instansi bahwa terjadinya krisis kesehatan. Sehingga yang kita latih saat hari ini dialog antara yang minta dengan yang nerima. Di adegan saat pertama kita diri. Ya, itu rencananya. Jadi belum seluruhnya grup kita langsung latihan dari awal, belum. Latih satu-satu. Sampai jam 5 sore. Jam berapa ya waktunya? Hah? Sampai jam 5 kita coba ya. Nah, di saat yang bermain banyak ntar di saat melakukan penanganan pada korban ya. Jadi penanganan korban itu semuanya main, tapi sedikit-sedikit mainnya. Kita latih bagaimana dialognya, kemudian bagaimana permintaan, bagaimana cara menyampaikan ke Kanit, bagaimana cara menyampaikan ke tim-tim yang lainnya ya. Kemudian dari mana pelaksana operasional masuk di sini, parkir mobilnya di mana. Nah, besok kalau sempat kita langsung utuhnya dari awal sampai akhir, pakai skenario ya. Jadi nggak ada ini lagi, langsung ibaratnya terjadi bencana kalian harus ngapain ya. Jadi hari ini kita latihan, besok kita penilaian sejauh mana pelatihan yang sudah kita lakukan diterima ya. Jadi kita lakukan per adegan. Saya berharapnya cepat per adegannya nih. Jadi seperti kalau yang ada jaga yang dari timur, seperti simulasi yang dilakukan oleh BPBD. Ya. Jadi kita melakukan simulasi sistem sekarang. Ada pertanyaan? Selesai nih. Minta Dr. Lisbeth dan yang lainnya siap-siap. Yang menjadi CCA siap-siap. Ya. Orang gila nggak usah siap-siap. Ya orang gila car aja. Udah gila ya. Ya tunggu aja di sini. Selanjutnya akan saya serahkan ke tim acara. Tim acara dan tim run-off-nya yang lain, Dr. Lisbeth, dimohon bantuannya. Kita mau mulai simulasi per adegan. Utuhnya besok ya, utuhnya tuh besok kita bagian-bagian. Ada sekitar 12 adegan. Hah? Ya, Umi mau nanya apa? Ya. Berdiri biar tahu. Kan di sini juga banyak bujangan. Ayo dia diam dulu nanya. Ya. Nah. Ya. Ada nggak acuannya kalau kita tahu dia tuh RH-nya itu dalam kriteria seperti apa? Maksudnya disebut krisis. Ya, jadi tugas Ambu 1 dia tidak menilai bahwa itu bisa tidak. Sebenarnya dia ngisi form yang menentukan sesuai yang dilatih bagaimana cara menentukan itu krisis atau tidak. Ya. Ya, tapi ingat, tahunya intinya kapasitas di daerah tersebut. Contoh, ini rumah sakit, puskesmas udah lumpuh.
ada pasien hanya 10 orang, itu masuk krisis kesehatan karena wilayah tersebut sudah tidak mampu melakukan penanganan hanya 10 orang. Kapasitasnya itu berarti kemampuan di wilayah tersebut melakukan pertolongan kesehatan tidak sanggup. Itulah krisis kesehatan. Ada formnya, tapi tidak ditampilkan. Ya. Ada udah di link ya, linknya. Oke. Bitly-nya sudah, tapi nggak saya tampilkan, bukan masuk saya. Ada dibikin Bitly. Jadi tugasnya pelaksana operasional mengisi Bitly. Kita bikin Bitly dulu. Form RHA. Nah, entar menilai form RHA lapangan itu di CCA. Ya, jadi teman-teman yang operasional isi aja. Korban ada berapa? Isi. Berapa rumah yang terdapat? Isi. Udah. Bukan yang operasional yang menentukan itu krisis atau bukan. Isi aja, ntar dianalisa di CCA dan di pimpinan. Oh, ini krisis, kalian harus turun. Baru kita turun. Jadi tentukan. Tapi kita sudah punya kriteria bahwa ini krisis atau tidak. Ya, gitu. Tapi kalau dari Kemenkes, ya kapasitas di wilayah tersebut. Ini pengertian krisis kesehatan berdasarkan Permenkes. Krisis kesehatan apabila kapasitas wilayah tersebut tidak bisa melakukan pelayanan kesehatan. Itu fix-nya dari Permenkes. Tapi kalau berdasarkan itu, kita nggak jalan-jalan. Oleh sebab itu kita persempit lagi. Ya, sehingga ini walaupun tidak, tapi butuh pelayanan tambahan, yaitu AGD, PK3D. Ya, formnya ada, dok. Formnya akan disampaikan oleh Bang Agung kali ya. Karena formnya itu masuk ke sistem peringatan dini. Ya, ada formnya ada. Cuman untuk membuat menjadi level kita nggak ada acuan. Ditanya Kemenkes pun tidak punya menggunakan level. Ya. Contoh nih, maksud saya level, kalau korban 10 itu krisis kesehatan. Enggak, bukan pengertian krisis kesehatan, bukan itu. Nah, menentukan level inilah yang masih susah. Ya, level. Sehingga kita minta kebijakan pimpinan, ini masuknya krisis atau tidak. Jadi, sebenarnya kita itu turun, walaupun tidak krisis, kita bisa turun apabila korbannya sudah banyak. Tapi kalau korbannya cuma 1, cukuplah ambulan 1 aja nyelesainnya. Ya, korbannya 2 ambulan cukup. Kan masih kuat kita melakukan penanganan secara bersamaan 2 ambulan. Iya, kuat banget. 5 aja bisa sekaligus kan? Bukan. Nah, apabila kita sudah tidak sanggup, itulah namanya krisis. Ya. Oke, lanjut. Siapa? Dr. Lisbeth. Udah siap? Itu Bumi ya, Pak Umi. Ya, untuk sementara ya, karena kita belum punya aturan level dari Kemenkes. Menunggu pedoman selesai dari Kemenkes. Kemenkes bikin pedoman untuk krisis kesehatan, tapi belum di launching, disebarluaskan. Ya, selanjutnya akan ada perubahan sedikit dari Dr. Rosbeth. Teman-teman semua. Suara saya kedengeran nggak? Baik. Teman-teman, ini ada sedikit perubahan dari adegan yang sudah tadi dipaparkan sama Bang Dewa. Tidak banyak. Di adegan 1 ini nanti CCA PK3D selain mengirim pelaksana operasional. Baik, nanti di adegan yang pertama selain CCA mengirim pelaksana operasional melakukan RHA, mengirimkan pelaksana operasional untuk melakukan RHA, CCA juga menghubungi kepolisian, pemadam kebakaran, BPBD dan lintas sektor lainnya. Jadi nanti di adegan 1 CCA-nya sekalian hubungin lintas sektor yang lainnya. Kemudian di adegan 2 ini pelaksana operasional melakukan RHA dan mengisi Bitly. Bitly-nya nanti akan di-share ke dalam grup. Jadi teman-teman nanti bisa lihat ada Bitly yang teman-teman bisa isi di situ. Nah, untuk petugas operasional yang tadi ditanyakan, untuk sebenarnya kan nanti yang ambu 1 itu kan nanti yang akan mengaktifkan ini bencana atau bukan mengaktifkan secara harafiah mengaktifkan ya, tapi untuk setidaknya mengetahui apakah ini berpotensi untuk bencana atau tidak, karena nanti yang mengumumkan ini bencana adalah HOC. Jadi setelah ambu 1 datang, dia menyatakan sepertinya berpotensi bencana, nanti akan di RHA ulang oleh tim TRC yang datang berikutnya.
Tapi tetap teman-teman yang di AMBU 1 harus bisa mengevaluasi apakah ini berpotensi bencana atau tidak. Kemarin mungkin teman-teman udah ikut yang di P1 itu ya, yang ada rumusnya itu, resiko. Oke, nanti dibahas lagi. Seperti yang tadi Bang Dewa bilang, karena jadi yang penilaian kita itu bencana atau bukan cuma dari korban, tapi kapasitas yang tersedia dan letak pasienkes yang tersedia juga. Jadi misalnya gini, misalnya korbannya hanya 5 orang, tapi ternyata pasienkesnya roboh semua di sekitar situ. Walaupun cuma 5 yang merah misalnya atau yang kuning, yang hijaunya lebih banyak, tapi karena pasienkesnya lumpuh, artinya peristiwa itu berpotensi bencana. Teman-teman boleh kirim data ke CTA dan CTA mengaktifkan EWS, Early Warning System-nya. Gitu ya, jadi dibutuhkan ketepatan dan kecepatan teman-teman untuk bisa menganalisa ini kira-kira bencana atau enggak ya. Kalaupun salah, nanti akan dikoreksi oleh tim TRC yang datang. Gitu ya. Harapan kita sih teman-teman tetap bisa membaca situasinya, akan berpotensi bencana atau tidak di situ. Gitu ya. Termasuk pasienkes yang kira-kira sulit dijangkau. Contohnya dia ada di pedalaman mana, korbannya sedikit, tapi karena dia sulit dijangkau, berpotensi nanti bencana atau menyebar kemana-mana, itu bisa teman-teman nyatakan sebagai berpotensi bencana. Gitu ya. Jadi AMBU 1 hanya RHA secara cepat, benar-benar cepat untuk mengirimkan data ke CTA. Gitu ya. Itu untuk adegan 1. Untuk adegan yang ketiga itu tadi ado alo apo tadi yang ditampilkan Bang Dedi ada di adegan ke-7 ya. Jadi sebenarnya ado alo apo itu sudah ada di adegan ketiga ketika TRC-nya tiba. Jadi TRC-nya itu udah juga harus bisa saling mengaktifkan HEOC, dia juga udah membentuk ado alo apo. Kenapa? Karena ketika nanti pasiennya udah masuk ke pos medis yang di lapangan, kan kita kan trias nih, merah, kuning, hijau. Berarti kan yang EMT yang bertugas di yang sebagai EMT fix harus tahu dia pasien harus dirujuk atau tidak. Kalau harus dirujuk, berarti yang bergerak adalah EMT mobile. Gitu ya. Jadi ado alo apo sudah harus terbentuk selain HOC di adegan ketiga di TRC. Jadi TRC harus tahu unit mana yang harus diluncurkan dan unitnya ada di mana di kepulnya. Kalau teman-teman yang lain mungkin juga udah tahu ya ado alo apo sistemnya ya. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi bukan di adegan ke-7 tapi dia udah mulai terbentuk di adegan ketiga. Kemudian untuk HEOC nanti kita juga udah ada pemeran-pemerannya. Jadi kita minta teman-teman benar-benar melakukan briefing layaknya HEOC dan benar-benar melakukan karena kita akan membentuk HEOC, berarti teman-teman harus bikin siapa ketua HEOC-nya, siapa wakil ketua HEOC-nya, siapa klaster-klasternya yang bertanggung jawab di situ, itu harus benar-benar dibikin. Jadi nanti kita akan kasih flipchart untuk teman-teman tulis di situ. Nanti kurang lebihnya Mas Agung akan paparin sedikit bagaimana bagan atau skemanya. Terserah teman-teman mau bikin bagannya seperti apa, tapi di sini ada panduannya sedikit. Ya.